Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil hikmah di bulan suci Ramadan. Di setiap ibadah tuh pasti ada pelajarannya. Mau pelajaran ibadah apa aja pasti ada. Tujuan ibadah memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah tuh riyadhah. Riyadhah kalau dalam bahasa Arab aslinya riyadhah tuh olahraga. Tapi riyadhah dalam istilah sufi artinya melatih diri untuk mendekati kepada Allah. Dalam bahasa Arab itu macam-macam. Jadi gimana penempatan? Qalbun itu hati. Itu istilah bahasa Arab umum. Tapi kalau qalbun kita belajar kedokteran di Arab itu jantung. Gitu. Jadi macam-macam. Kalau istilah sorof, qalbun itu umpama ada orang belajar kunci bahasa Arab namanya ilmu nahwu was sharaf. Qalbun nanti perpindahan. Qalbul wawi yaan itu wawu jadi berubah menjadi qalb. Makanya sumyal qalbu min taqallubihi. Dinamakan qalb hati itu karena sering berpindah-pindah. Nah, ibadah mendekatkan diri pada Allah. Enggak terkecuali ibadah salat, puasa, apa aja, atau zakat, semuanya, haji, mendekatkan diri pada Allah. Tapi yang jauh lebih penting, di setiap ibadah itu pasti ada mata pelajarannya. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh, kalau kata bahasa mahasiswa, ada harus mengambil pesan moral. Ada pelajaran akhlak di setiap ibadah. Ibadah apa aja? Mau ibadah puasa, mau ibadah haji, mau ibadah sholat, pasti ada mata pelajarannya. Karena memang inti dari setiap pelajaran, inti ibadah itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Kalau umpama di dalam ibadah itu kita nggak bisa mengambil pelajaran akhlak, kita nggak dianggap ibadah. Jadi Rasulullah SAW menghargai itu ibadah kalau ibadah itu bisa diambil pelajaran. Kalau enggak dianggap ibadah gitu. Kita ambil contoh satu deh, salat. Salat itu lihat di Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu poinnya di situ sebenarnya. Makanya Al-Qur'an membedakan antara yusallun dengan aqamus shalah. Kita barusan tuh ada ussalah, melaksanakan sholat. Tapi yang dinamakan iqamatus shalah, mendirikan sholat, sak pelajaran-pelajarannya diambil. Umpama beda orang mendirikan dengan melakukan itu beda. Kayak gini, yayasan ini didirikan oleh umpama Bapak Fulan. Itu yang diriin itu bukan dia yang kerja, bukan dia nyemen ini segala, enggak, dia cuman punya visi misinya. Yang bangun mah tukang, yang bangun semen, yang ini kerja itu tukang. Dia mendirikan, artinya dia mempunyai visi dan misi. Bukan dia sendirian kerja, makan nasi bungkus, pikirin tuh bangunan gimana cara pakai kaos, oh ini bangunan, kerja lagi. Bukan, itu namanya melaksanakan bangunan. Tapi kalau mendirikan
Artinya dia punya visi misi, umpama ini orang punya yayasan Baitul Quran atau dia punya yayasan panti asuhan. Nah, dia yang punya visi misinya, bukan dia yang kerja. Artinya ada lebih yang dalam lagi di samping itu dikerjakan. Bapak pembangunan, dulu Bapak Presiden Soeharto tuh, Bapak pembangunan. Bukannya Presiden Soeharto yang bangunin itu, nyemen sendiri gitu, di sendirian. Enggak, ada tukangnya, tapi visi misinya ada di dia semua. Sama iqamatus shalah, makanya dirikan salat dengan ada'us shalah berbeda. Contoh doang itu. Ini diantara ibadah kita ambil contoh, nanti kita lari ke puasa. Jadi waktu lagi kita salat tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lagi mikir tuh, lagi memikirkan kalimat dia berhadapan sama Allah, itu namanya ada'us shalah. Lagi tahiyat, ya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu berjanji semua tuh dalam salat. Setelah kan dia menyembah karena Allah, ini semuanya. Setelah salat, benar gak dia praktekin tuh tadi yang apa yang dibacaan? Nah, itu namanya iqamatus shalah. Kalau yang tadi ini ada'us shalah. Ya. Makanya Al-Quran membedakan ketika fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang setelah salatnya lalai. Al-Quran enggak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau di dalam salatnya lalai, kalimatnya fi salatihim sahun, lagi salat dia lalai. Ada lagi salat, ada kedengeran apa gitu, wah sampai dengerin dulu sampai ini, atau lagi apa, kita lagi nunggu MU nggak kemasukan gol, pas lagi sholat masuk, berubah pikiran kita ke sono. Nah, itu fi salatihim sahun. Tapi kalau an salatihim sahun, setelah sholat lalai. Lihat kalimat ujungnya deh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu ada orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim, orang itu yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia enggak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah salatnya. Mungkin kalau kita yang awam berpikir, apa hubungannya itu tadi perbuatan sama salatnya? Emang dia lagi salat ngasih makan? Enggak kan? Tandanya adalah ada pesan moral. Kenapa dia udah tahu sholat, dia tidak melaksanakan kiat-kiat yang tadi? Artinya semua ibadah berjalan dari hablun minallah ke hablun minannas. Kita lihat semuanya ada unsur pelajaran akhlaknya. Setiap ayat yang diselingi aqamus shalah, hablun minallah. Pasangannya apa? Wa atuz zakah, dirikan mendatangkan zakat. Wa itaiz zakah, itaiz zakah sebenarnya bukan memberi zakat. Itaiz zakah datang dengan membawa zakat. Zakat itu sebenarnya kita sedekah, zakat itu jangan orang disuruh datang ke rumah, kita datang ke rumah dia. Jadi nunjukin kita yang perlu, bukan orang tuh perlu sama kita, kita yang datengin. Assalamualaikum, datang. Makanya ita'uz zakah, atayati ita'an. Ini enggak, kita orang suruh datang pakai ngancem lagi, ya macam-macam, gua nggak kasih zakat loh. Zakat mah kewajiban, nggak ada ukuran baik di zakat. Zakat mah kewajiban. Orang Pamulang bilang kudu ya, lo kudu tuh mah, bukannya letak baik. Kita nggak bisa muji orang tuh, dia sih masya Allah, ya Allah zakatnya, ya kagak, emang harus, ya harus. Tuh orang masya Allah, masya Allah, bib orang sholat rajin, enggak, harus standar. Kalau kata ABG bilang STD BGT, standar banget, harus itu sih. Terus iman kaitannya dengan juga amal saleh. Di dalam Al-Quran dipasang-pasangin, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Al-Quran diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
hablun minallah. Ditutup qul a'udzu birabbin nas, hablun minan nas. Salat mau tawaf mau apa segala macam. Terakhir udhiyah, potong kambing. Kambing itu dikasih ke siapa? Manusia. Saya kasih jin. Manusia hablun minallah ke hablun minan nas. Mau top bagaimanapun kalau itu aja nggak bisa, nggak mungkin bisa. Nah sekarang kembali ke puasa. Puasa juga ada mata pelajarannya. Apa sekarang pelajaran-pelajaran puasa yang bisa diambil dari kita melaksanakan ibadah puasa? Puasa itu dalam bahasa Arab ada dua. Orang kalau memahami agama dia harus tahu tutorialnya itu kayak gimana. Harus pertama kali dari falsafah bahasanya dulu. Puasa kalau orang belajar grammar bahasa Arab ada Soma yasumu sauman wasiyaman. Mungkin kalau bahasa Inggris ada go and gone ya. Ada telah pergi, sedang pergi ya gitu semua. Nah ini sama. Soma yasumu sauman wasiyaman. Berarti ada dua, sauman dan siyaman. Yang diwajibkan di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, ada kutiba alaikumus shaum. Wah, ditumbak ente. Enggak bisa. Kutiba alaikumus siyam. Siyam di dalam Al-Qur'an disebut 8 kali. Mal farqu bainas siyam was shaum? Apa perbedaan siyam dan shaum? Siyam itu puasa menurut kaidah-kaidah syariat. Secara syariat tuh fikih, nggak makan, nggak minum, menahan hawa nafsu dan segala macam itu. Artinya standarnya begitu. Shaum lebih bersifat ke, kalau orang bilang yang belajar sufi, ke tarekat. Lebih bersifat akhlak khusus di antara seputar itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil di dalam puasa itu orang bisa jadi melaksanakan puasa bisa secara fikih, tuntunan, tertib bisa. Tapi belum tentu dia bisa mengambil pelajaran akhlak. Kok bisa, Bib? Dari mana? Nabi yang ngomong. Kam min shaimin. Ingat kalimat ini, kam min shaimin. Berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia bisa puasa tapi cuma sebatas lapar sama haus saja. Udah. Bisa nahan lapar, haus, selesai. Dianggapnya itu puasa. Padahal enggak. Jadi puasa itu kaitannya harus ada pelajarannya. Nah, Nabi pernah lihat itu. Syatamat imra'atun khadimaha, ada yang bilang amataha, ada perempuan lagi caci maki pembantunya. Nabi maksudnya bilang mau ini puasanya batal. Nabi uhduri hadza ta'am, kasih itu makan. Dia lihat ada Rasulullah di samping. Wah, dia nggak tahu. Ya Rasulullah, inni sa'imatun. Saya ini puasa. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin puasa? Sedangkan kamu lagi caci maki pembantu kamu. Artinya apa? Rasulullah ingin menggarisbawahi tadi betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi pesan moralnya nggak diambil. Ada unsur akhlaknya nggak diambil. Nah sekarang pelajaran apa yang bisa diambil di dalam ibadah puasa? Pertama yang harus diambil di dalam ibadah puasa adalah dia mendisiplinkan anggota tubuh dulu. Dari mana? Pertama kita rinci deh, dari lisan, mulut kita dulu. Kita jaga pembicaraan kita. Di dalam Al-Quran itu menjaga pembicaraan, kata Imam Ghazali, laisat antumsik min afatil lisan. Yang dimaksud ini bukan menjaga dari keburukan lisan. Karena ada orang kalau yang level-level kita nih yang awam,
termasuk aneh juga sama. Kalau temen agak nyerocos gitu, atau ngomong yang ngelantur, ngomong nggak bener atau kurang sopan, kita negurnya gimana? Jangan ngomong begitu, lu lagi puasa lu batal. Ya kan gitu, level kita gitu. Ada orang caci maki orang, tiba-tiba kita kasih tahu gitu, jangan ini, lagi puasanya batal atau gimana gitu. Dia anggap emang kalau selain puasa boleh ngomong gitu. Sama ada orang caci maki gitu, orang caci maki orang, jangan lu, kan lagi puasa. Tanya balik deh, oh kalau gitu lagi puasa boleh? Ya enggak, itu standar ini anak awam. Tapi pelajarannya apa? Yang dimaksud menjaga lidah, pelajaran ini makanya dari syariat ke tarekat. Yang dimaksud adalah menjaga lidah min afatil lisan. Jangan sampai berbicara sesuatu kecuali pembicaraan itu bermanfaat. Bermanfaat pembicaraan itu. Kalau tidak bermanfaat, diam sudah. Itu namanya ambil pelajarannya itu di situ. Jadi diam aja. Kalau nggak ada manfaatnya enggak. Apa yang bermanfaat? Paling bermanfaat baca Quran sudah. Baca Hamim wal kitabil mubin di rumah sendiri. Inna anzalnahu fi lailatin. Terus baca Quran. Kalau ada orang ngomong, paling ngomongannya seputar apa? Sedekah, omongan yang baik-baik atau yang mendamaikan apa? Orang. Lihat di surat An-Nisa itu 114. Apa? La khaira fi katsirin fi najwa min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada yang baik di antara pembicaraan kamu kecuali illa man amara, kecuali kali kamu itu orang itu memerintahkan apa? Bisadaqatin, sedekah, aw ma'rufin atau berbuat baik, aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kalau ada orang yang berbuat begitu akan diberikan ganjaran yang besar. Jadi cuma 3 tuh. Kalau kita mau disiplin, mau mengambil pelajaran puasa cuma 3. Lain dari itu kita nggak ngomong udah. Ma'ruf, ya udah ngomong kebaikan. Atau tentang sedekah, ada diam gini. Tiba-tiba umpama ada yang datang ngomongin, ini gimana nih kita santunan anak yatim baru. Kita buka omongan. Nih jangan sampai habis begini ente pulang pada diam semua, diam lagi. Ini pasangannya pada bingung semua. Ini kenapa nih? Salah ngaji nih. Enggak, maksudnya itu pelajaran puasa di situ. Makanya saya kenalin antara dari syariat ke tarekat. Sebenarnya itu kayak begitu. Tarekat tuh bukan tarekat, jangan bayangin kayak mistik gitu, enggak. Tarekat yang di sini maksudnya lebih ke disiplin, menjaga semua itu kayak begitu. Nanti itu ada kaitannya sama ihsan. Itu puasa kayak begitu. Makanya saya di dalam tulisan tuh bilang, Sayyidah Maryam itu disuruh berpuasa. Puasanya bukan siam loh. Maka Sayyidah Maryam ketika disuruh sabar, ya Allah, tiba-tiba Sayyidah Maryam itu gelisah, hamil. Khuzzi alaiki bidid'in nakhlah. Guncangin tuh pohon kurma, akan jatuh rutoban janiyah, kurma yang matang. Nah, waktu lagi dia gelisah, apa kata Allah? Allah ngajarin pelajaran puasa diambil. Fakuli washrabi. Di surat Maryam itu 19 ya kalau nggak salah. Fakuli washrabi wa qarri ainan. Makanlah, minumlah, wa qarri ainan, tenangkanlah. Qarri ainan tuh maksudnya mata tuh, tenangin mata tuh, tenangin diri. Apa kata Al-Quran? Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Kalau kamu ketemu dengan orang, salah satu dari orang, apa Al-Quran ngajarin? Inni nazar, fakuli, katakanlah kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku nazar kepada Allah sauman,
puasa. Oh, puasanya puasa itu bukan dijelasin sama Al-Quran. Falan ukallimal yauma insiya. Aku menahan puasa pembicaraan, tidak berbicara dengan orang sama sekali. Itu saum dalam arti menjaga aktivitas anggota tubuh. Baru-baru diantaranya bicara dulu mulut. Ya, dia nggak ngomong. Makanya waktu lagi kaumnya itu protes, ya, datang ke Sayyidah Maryam, bilang faja'at fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Ketika lagi datengin kaumnya dengan membawa bayinya, Nabi Isa alaihissalam, itu bayinya. Kaumnya kan bilang, ya Maryamu, ya, ya Maryamu, kamu ini datang syai'an fariya. Laqad ji'ti syai'an fariya. Kau datang nih dalam keadaan yang membawa aib besar ini, katanya. Ya ukhta Harun, wahai saudara dari Harun, ya, saudara perempuan dari Harun. Wa ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ini ayah kamu bukan orang yang jelek, ibu kamu bukan orang yang nakal. Terus dia bilang, digugatlah walhasil. Apa Sayyidah Maryam jawab gak? Enggak. Sama sekali, orang pada hujat dia. Fa asyarat ilaihi. Kasih isyarat doang. Bayangin orang lagi ditanya gitu, ditunjuk bayi, suruh ngomong sama bayi. Fa asyarat ilaihi. Ini kaumnya heran nih, orang digugat dia ditunjuk ke bayinya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin aku berbicara dengan orang yang masih di dalam buayan kandungan? Apa? Qala inni Abdullah. Nabi Isa bicara. Qala inni Abdullah. Aku ni Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab dan aku ini dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberikan di mana aku ada tuh, aku diberikan keberkahan di situ. Wa usani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan untuk salat. Salat ini artinya bukan bermakna kayak salat tuh namanya nama salat, ibadah. Tapi bukan, jangan bayangin salat seperti kayak kita juga, enggak. Diperintahkan untuk salat, zakat itu madumtu hayyan, selama aku hidup. Itu bayinya bisa ngomong. Nah, kata model siapa, para orang-orang sufi itu menafsirkan gini. Ini bagus kalimatnya. Karena Sayyidah Maryam ini menjaga pembicaraannya, Allah ilhamkan bayinya itu dapat berbicara. Dalam kandungan tuh sama lahir tuh dia dapat berbicara. Ini satu isyarat katanya. Fa asyarat bihi. Ini satu isyarat kalau kita menjaga pembicaraan kita, itu hati nurani kita tuh berbicara kepada kita tentang hal-hal kebaikan. Ini juga. Makanya diam deh. Kalau diam sejenak, zikir gitu, itu biar hati yang mengomelin kita tuh tentang perbuatan kita begini. Tahu. Jadi sebagai bukti kalau kita ini diam berbicara, itu akan hati itu suara-suara ilahi akan mencerca semua perbuatan kita, tahuan semua. Itu sebagai bukti tadi Sayyidah Maryam, bayinya itu bisa berbicara seperti itu. Dan itu satu isyarat doang. Kalau kita banyak diam, pasti banyak hikmahnya yang kita ambil. Karena berapa banyak loh orang, ini sederhana nih, kelihatannya sederhana tapi penting. Menjaga pembicaraan itu penting. Kita berhenti bicara, kalau kita udah berhenti bicara berarti kita lebih memfungsikan telinga kita.
Sebagai bukti berapa banyak keluarga itu bentrok hanya karena kedua pasangan ini nggak ada yang mau saling mendengarkan, tapi saling bicara. Istrinya ngomel, suaminya ikut ngomel lagi, jadi nggak ada yang saling dengerin. Dengan puasa berbicara, telinga kita tuh mudah mendengar. Kita dengerin dulu. Orang yang debat, yang kebanyakan gagal ini debat, karena masing-masing pada pengen bicara, nggak ada yang saling dengerin. Organisasi-organisasi besar, partai besar, dia melatih pada eksekutif mudanya itu untuk bagaimana cara melatih bicara, bukan bagaimana cara melatih mendengarkan. Pemerintahan bisa runtuh, perusahaan bisa runtuh kalau pemimpin atau pimpinan perusahaan itu bicara terus, nggak pernah mau mendengarkan, hancur. Nah, di dalam puasa pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita jajal coba belajar mendengarkan. Ada orang dalam berdebat, atau kita udah nggak suka sama orang, ini orang nasihatin kita, padahal sebenarnya nasihatnya bagus, tapi karena kita udah nggak suka, apa yang dia omongin kita lagi ngolah pembicaraan. Jadi umpama saya dinasihatin, jadi sebenarnya begini, Beb, antum ini kita lagi ngolah pembicaraan bagaimana cara ngejawab dia. Nggak belajar mendengarkan dengan baik sampai selesai. Oh, dengerin. Itu pelajaran yang penting dari kita. Belajar mendengarkan. Makanya Nabi itu dikenal dalam sejarah, Will Durant tuh sering bahas, Nabi itu sebagai orang pembicara yang baik dan pendengar yang baik. Antum kalau ketemu orang ini orang tandanya cerdas. Ada orang pembicara yang baik tapi nggak mau dengerin orang, karena dia merasa pembicarain doang paling bagus. Ya. Kalau teman-teman saya di antara para mubaligh itu nggak boleh ada pembicaraan bagus dijadiin bahan, bukan buat diri dia. Wah, ini bagus ya Allah, bener nih. Aduh, enggak, cakep nih kalau gue ceramahin lagi nih. Gitu. Karena dia beda lagi. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang kita dengerin. Oh, masya Allah, masya Allah. Para sahabat itu dengerin Nabi. Sampai bukan cuma pembicaranya, tapi qaulan wa fi'lan, pembicaraan dan perbuatannya. Ya. Ikrar takrirnya juga ketentuannya didengerin sama dia. Karena itu faedah berbicara itu kayak begitu. Nah, manfaat dari pelajaran ini apa? Di antaranya as-sumtu. As-sumut, diam. Diam dalam arti menjaga pembicaraan. Kita berbicara kalau hal-hal yang penting. Tadi dalam Al-Quran, man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, atau mengislahkan antara manusia. Jangan ada orang WA tentang provokasi, kita ikut-ikutan lagi. Wah, ada lagi nih. Itu kan yang kita ini orang-orang muslim semua. Bagaimana caranya nih memecahkan ini? Saya bukan penggemar motor, tapi saya dengar info. Dulu katanya, ini benar apa kagak? Dulu katanya perusahaan Harley Davidson tuh mau bangkrut. Bangkrut tuh. Bingung, ini gimana caranya? Itu yang hebatnya, para pegawai-pegawainya nggak demo. Wow, pokoknya kita minta hak, ini enggak. Dia lagi mikirin bagaimana nih perusahaan ini supaya bangkit lagi. Itu pada ngomong begitu, gimana yuk kita, gimana kalau patungan ini ngereditin ini, ajukan pinjaman seakan-akan nanti bank melihat, oh ternyata dia hidup lagi, ada yang mau beli lagi, ada yang beli lagi, banyak ini. Hari hidup lagi, sampai sekarang hidup lagi. Jadi bukannya ditambahin, orang pusing ditambahin gitu, nggak bisa. Makanya teman-teman saya di antar guru tuh, kalau menghadapi satu murid susah, dia mah susah, diajarin sumpek sama ini anak susah, diajarin kagak paham-paham. Biasanya yang begitu-begitu dikumpulnya sama guru yang susah-susah juga. Ketemu dia tuh, lu susah gak ngajar dia? Iya, oh susah bu, ngumpul sama dia. Akhirnya betul meyakinkan dan ada pembenaran, emang dia benar-benar susah diajarin.
Tapi apa salahnya dia tuh merujuk kepada guru yang kok ngadepin murid ini bisa, kok murid ini kalau sama guru ini takut, murid ini sama guru ini kok bisa dipegang, kok bisa dipahami pelajarnya. Mestinya seorang guru tuh datang ke dia, jangan ke teman-teman yang sama seiman. Wah, makin tuh rame tuh. Iya bener, ini nggak bisa. Kita sama orang ini nggak cocok, sama ini nggak cocok. Kita lihat dia cocoknya sama siapa, ente tanya sama dia. Jangan nanya kepada orang yang nggak cocok juga, habis. Iya dia emang nyebelin, kemarin kok dia nambahin cerita lagi. Tapi kalau nanya sama yang ini, dia belum tentu. Oh enggak kok, sama saya biasa. Dia kenapa sih begitu? Barangkali ada rahasia yang kita nggak tahu di situ. Banyak kan siswa tuh, maaf sekarang nih ada siswa jangan salah, ngetrennya tuh lagi self harm tahu ya, menyakiti diri. Jadi kalau di rumah tuh sumpah, ini kita harus tahu deh. Saya megang beberapa pondok tuh tahu ada beberapa anak-anak yang ternyata diem dia sumpah nggak ngomong. Ketika di sekolah dia menghadapi pelajaran lagi, bisa jadi gurunya nggak memahami, orang tuanya dianggap memahami. Bagaimana kesumpakan itu diungkapin dengan menyakiti diri. Pernah lihat ya, ada anak-anak suka di siletin, self harm, namanya menyakiti diri. Dan itu udah keungkap semuanya kalau di ini. Dan saya tuh ajak ngomong itu anak sensitif bener semuanya. Ini nggak semua ada satu orang dua orang, nggak, hampir semua sekarang beberapa sekolah. Itu kalau ngomong sama yang model-model begitu harus pelan-pelan, nggak boleh ada kalimat sedikit gini, ini cengeng aja, nggak bisa. Rentan, hati-hati, pelan-pelan kita ngomong. Di rumah bisa jadi broken home tuh nggak harus orang kaya. Sumpek ngadepin ini yang nggak jelas ini dia broken. Umpama ditaruh di satu pesantren atau di satu sekolah, makin sumpek lagi, di dalam keadaan mikir ada pekerjaan lagi, gurunya nih cuma 2 lagi. Waduh, kalau ada sekolah yang gurunya cuma 2 ngerjainnya fi'il amr sama fi'il nahi, merintah sama melarang doang, stres sudah. Biasanya begitu-gitu perempuan. Dan solidaritas dalam tanda kutip ya. Oh gini, dia ikut juga. Dan itu dia ingin menunjukkan kalau umpama kalau suatu saat gurunya ngasih tugas yang berat, oh jangan deh, dia kan lagi ada problem lagi nih. Dia hanya pengen digitin doang. Dan itu hampir semua kejadian. Dan pelan-pelan betul. Nah, yang begini itu harus ada pelajaran sikap kita dalam menghadapi di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa? Kita merasakan orang tuh lapar. Bulan Ramadan kita kan kalau ngelihat ada saking media sosial, seringnya lihat media sosial, nggak boleh ngelihat ada kelaparan, kita pindah channel sambil makan lagi. Wah, ini lagi beritanya, pindah. Nggak terasa nggak apa? Puasa disuruh ikut ngerasain. Lapar, enak gak? Nah, ngerasain tuh. Ini enak gak ini? Ente sebulan lapar, ini ada orang bertahun-tahun lapar. Dia cukup membayangkan. Itu pelajarannya di antara itu gitu. Dan makanan juga nggak boleh makan pada waktunya. Dia makan nanti ketika diizinkan, sama. Padahal makanan di depan kita ini halal, hasil uang kita sendiri, hasil keringat kita sendiri. Tapi nggak bisa makan, pelajarnya nanti ketika menjelang waktunya, waktu maghrib dan waktu maghrib. Orang juga begitu. Atau zakat harta kita ini boleh kita nikmati, tapi setelah ada zakat dulu dan segala macam. Itu pelajaran Ramadan banyak betul yang kita bisa ambil. Berikutnya tadi seputar kalau kita istiqomah menjalanin ini, itu malaikat akan melindungi kita. Ya. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kalian ini katanya mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, tsumma istaqamu, istiqomah, continue, dikit aja ngerjain tapi yang penting istiqomah, tatanazzala alaihimul malaikah, malaikat pada turun tuh ngomong sama kita, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, aku akan janjikan tuh surga yang kamu, pokoknya kamu tenang aja. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami akan menjaga kamu di dunia dan di akhirat. Bayangin kalau kita istiqomah dalam apa aja, satu hal kita istiqomah. Ada yang istiqomah di infak, nggak apa-apa, karena di infak tuh paling berat. Orang kebanyakan amal soleh tuh dianggapnya sholat tahajud sama Quran doang, giliran infak biasa aja. Infak juga amal soleh tuh. Pama setiap Jumat saya harus ngasih uang yang suka nyapu di masjid, umpama. Berapa aja? Mau 5.000, yang penting istiqomah. Istiqomahin satu aja sendiri. Istiqomahin. Saya tuh kalau tadi mau kagak cerita kan. Di rumah tuh kadang lewat yang pakai itu boneka tuh. Yang boneka ditutup tuh buat lampu merah, kan berat tuh ya. Saya suka kesian tuh sama yang itu yang menghibur anak-anak begitu. Lewat tuh kadang ininya udah ditaruh di kepalanya tuh, dia lemes bener jalan, kayaknya pengap itu. Ya Allah. Nah itu kalau kadang-kadang kalau pas lewat suka saya janji gini, Pak, nanti kalau lewat sini assalamualaikum aja ya, saya nggak janjiin. Kalau ada ini saya juga takut kalau satu saat nggak punya kan bisa ngomong. Kali aja ini nih. Cuman alhamdulillah sampai sekarang mungkin Allah kasih rezeki. Lagi tuh bukan rezeki kita, titipan doang, emang titipan dia, punya dia dititipin sama kita kan gitu. Kan kata Sayyidina Ali, makanan yang kamu makan tuh akan hilang jadi kotoran, tapi makanan yang diberikan ke orang akan abadi, akan menjadi pahala kamu di akhirat. Enaknya gitu. Udah titipin ini, kebetulan lagi usaha apa gitu, kita kasih, mau gak nih? Wow, digirang. Dan kesian emang kalau lagi lewat tuh. Udah saya berani istiqomah itu aja. Jadi yang lain-lain tuh masih belum ini, tapi istiqomah. Ada tiap Jumat. Yang penting istiqomah. Nanti tatanazzala alaihimul malaika. Ini benar-benar. Ini yang ngomong bukan saya nih, Al-Qur'an. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak ingkari janji. Malaikat jagain kita tuh kalau umpama suatu saat kita mau tergelincir, malaikat jagain. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis disebutkan tuh kita dikawal sama malaikat. Ketika kita takut melihat ada orang disiksa di ini, tenang, itu bukan bagian kamu, nanti kamu. Ketika berhadapan dengan ini, dia bantuin jawab itu. Sampai ditanya, ini kamu siapa? Nahnu a'malukum, aku nih amal kamu yang kamu istiqomahkan. Luar biasa. Ya makanya kita istiqomah. Tatanazzal alaihimul malaikah. Ambil pelajaran di lisan. Berikutnya pelajaran di mata. Di mata ini bukan cuma menjaga dari pandangan-pandangan yang haram. Nggak boleh lagi puasa lihat-lihat gituan, paham? Itu mah awam banget itu parah, itu awamnya tuh. Tanya dia sama dia, tanyaan yang kayak pertanyaan lagi yang pertama tuh, emang selain bulan puasa boleh? Ya nggak boleh juga. Tandanya menjaga pandangan dari hal-hal yang membuat kita mengarah ke tidak baik. Ini anu bukan mau ngajarin antum pelit jadi sufi, enggak. Bisa jadi jiwa kita yang konsumtif mau beli sesuatu itu awalnya dari mata loh. Kita ke mall ngelihat. Kalau laki-laki kan kalau ke mall beli satu sepatu nih, wow bagus nih, duitnya kurang, pulang besok ke situ lagi. Kalau perempuan kagak. Kayak lihat dulu di sono, kayaknya beda 5.000 dikejar sono. Ya lain lagi.
Nah itu dari pandangan satu-satu tuh membuat keinginan kita pengen punya, pengen ini, itu awal dari mata. Mata nih corong yang supaya membuat kita perasaan kita kalau punya ini wah nih gitu. Jadi katanya di Amerika Serikat orang-orang yang seperti kaya tuh kayak Bill Gates itu justru kalau saya kan pakai ditunjuk-tunjukin nih, pakai jam, pakai batu cincin. Ini masih belum pede. Ada orang yang masih kayak model saya nih, masih khawatir orang lain takut nganggap saya itu agak kaya gitu. Harus saya pakailah perhiasan-perhiasan yang kayaknya dia kaya nih gitu. Tapi orang yang semakin kaya, dia makin nggak menunjukkan karena emang udah kaya, orang udah pada tahu dia kaya. Dia mau pakai apa aja juga kaya dia. Nah, yang begitu-begitu itu awal dari mata katanya. Dari mata ngelihat ini, ngelihat ini. Nah, mata tuh dijaga dari hal-hal kayak gitu sehingga uang kita nggak mubazir ke situ. Kita serahkan kepada yang berhak. Makanya dulu ada penulis namanya George Jordan. Apa dulu Sautul Adalah Al-Insaniyah, suara keadilan Islam. Di sebenarnya edisi bahasa Inggris, The Voice of Justice apa gitu. Nah itu dia mengisahkan tentang bagaimana dia mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berapa banyak harta ini yang banyak orang miskin awalnya dari apa? Hakun mudayya, ada hak yang disia-siakan sama kita semua. Yang mesti jatah tuh orang nggak ada di kita, adanya di kita semua ini. Makanya Al-Quran mengatakan aqamus shalah wa ita'uz zakah, beriringan dengan zakat. Puasa aja as-shaumuli, puasa khusus untukku karena Allah mutlak. Tapi apa? Wa ana adzibi, aku yang membalas. Udah nih puasa karena Allah, tapi ente habis puasa rapi segala macam nggak bayar zakat, tenang aja. Diterima nggak? Dianggap nggak puasa? Enggak. Ada zakat dari hablun minallah ke hablun minan. Itu pelajarannya memang. Kenapa kok ditekankan supaya ada unsur akhlaknya semua? Karena memang tujuan Nabi, hadisnya jelas. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus. Kalimatnya sesungguh, di dalam bahasa Arab nggak ada nih. Innama, sesungguhnya aku, mau tidak mau, suka atau nggak suka, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak aja. Kalau pelajaran akhlak habis ibadah segala macam nggak ada, nol. Berapa banyak orang-orang, kita udah pernah cerita yang pengajian sebelumnya, beberapa orang yang hidup di zaman Nabi udah perawi hadis, udah sholatnya di belakang Nabi, tapi hablum minan nas nggak bagus, meninggalnya hampir dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Alqamah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, hampir diselamatkan sama Nabi Muhammad SAW, dan banyak yang seperti itu. Nah ringkasnya udah agak terang nih. Yang berikutnya adalah dari telinga kita juga bukan hanya mendengarkan hal-hal yang buruk dari orang, gunjingan segala macam, tapi kita menseleksi lebih tepat lagi hanya kebaikan yang kita dengar. Ngomongin orang udah jelas nggak boleh. Dengerin orang gibah orang boleh nggak? Nggak boleh juga. Saya Bib, alhamdulillah Bib, itu teman saya ngomongin orang mulu. Ente, ana cuma dengerin aja, bagian dengerin aja gini. Ana mah kagak ngomong, nggak apa, diemin aja deh. Saya lihat kesian deh dia ngomongin orang mulu. Ya sama, orang ngomongin orang sama yang ngedengerin sama perilakunya. Kenapa sama? Ini orang nggak mungkin ngomongin orang kalau kita nggak dengerin, karena kita pasang kuping, apalagi kita lebay. Oh gitu ya? Wah kacau itu, nggak boleh itu mestinya. Emang yang bagus gimana? Wah pancing-pancing. Ya udah, sama emang. Orang yang ghibah dengan yang mendengarkan sama persis sudah. Makanya wailul likulli humazatil
Ada celakalah orang yang membicarakan orang di belakang dengan yang di depannya langsung. Anda pernah dikasih tahu, Bib, tuh orang pura-pura baik mente itu, padahal dia sama antum, wah jelek-jelekin antum mulu. Anda jawabnya apa? Oh alhamdulillah, masih mending, dia mending kagak melakukan dua-duanya. Karena Al-Quran wailul likulli humazatin lumazah. Ya alhamdulillah di depan Anda baik, alhamdulillah. Yang penting Anda kagak ngelihat dia gitu. Depan belakang antum mah ngomongin antum nggak apa-apa, biasa cuma. Biasa orang diomongin ya. Nah itu biasanya yang suka nyampein gitu kesel lihat kita nggak ada reaksi apa-apa. Mestinya mungkin marah dong kan gitu. Enggak, biasa aja, biasa itu. Makanya orang yang paling besar itu godaannya adalah hasad, dengki. Orang dengki itu orang yang menzolimi orang lain sekaligus menzolimi diri dia. Sekaligus menzolimi diri dia. Sampai orang yang dihasutin, yang diirin tuh sampai jatuh. Itu penyakit tuh. Dia nggak bakal bisa tenang sebelum orang lain tuh hilang kenikmatannya dan jatuh. Kalau dia jatuh senang deh. Makanya nggak ada obat kecuali diri kita sendiri yang ngelatih. Ya Allah latih. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kullu adawatin qad turja shifa'uha. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Illa adawata man adaka bil hasadi. Kecuali penyakit itu adalah hasad, iri dengki. Top. Luar biasa, nggak ada obatnya. Kita sama Ustadz pernah ada ngomong gini, iya, ini dunia perustatan. Iya, heran ya padahal ya. Ceramah ini biasa aja padahal. Kenapa dia diundang mulu sama orang ya? Padahal mah, nanti lihat deh, banyak salahnya tuh ayat. Lagi ngeliatin orang, ya Allah kesian ya. Hasud, dengki. Kita juga sama. Kita ngeliat tangga kita, ngeliat lagi, ganti mobil lagi. Gue tahu. Apalagi ketidaksetujuan itu ada yang nimpalin. Si itu ganti mobil. Apaan gitu ya? Makanya gue juga ini. Demen banget. Itu hasud itu. Hasud, udah pasti itu. Iya padahal mah. Gue tahu kerjanya apa ini. Lu ngomongnya diburem-buremin. Gue tahu ya. Gue main saya tahu. Itu ngeri itu. Hasud. Udah kita bilang alhamdulillah, mungkin Allah udah kasih rezeki dia. Kan kita sering ya ngeliat ada orang lancar-lancar aja, jadi keluarganya nggak ada masalah ya. Anak punya teman gitu ada tuh. Udah jadi ustadz, alim, ngajar di perguruan tinggi, nikah sama dokter. Udah kaya juga deh. Nikah sama dokter, rumahnya bagus, dapat PNS, dapat ini. Kayaknya lancar-lancar aja nih orang ya. Kagak ada masalah. Terus undangan ceramah banyak, ini dikasih umroh mulu, pergi haji ketemu ini, di foto tuh. Wih, masya Allah. Tadi dinegur, Habib Haikal, kapan mampir? Insya Allah ini. Lancar aja. Itu kalau kagak kuat gitu. Boh, ketemu temen ini, si ini. Ayo sekarang dia udah belagu dia sekarang. Udah gak. Sekarang sikapnya udah beda ini sama kita. Iya kemarin itu akhirnya kita ngebangun sendiri khayalan-khayalan yang kita anggap kayaknya dia sombong deh. Akhirnya ketika ada sedikit ada perbuatan yang kira-kira pas mendukung, langsung jadi. Padahal nggak usah. Orang kan di Facebook, di IG memang lagi bagus-bagus ya ditampilin, lagi berantem masa dipasang kan kagak mungkin. Lagi sial gitu. Saya lagi sial dimasukin gitu, nggak mungkin. Ya lagi ketemu pejabat di foto, lagi ini di foto, lagi ngajar di foto. Ente ini bayanginnya lagi dia enak mulu ya hidup, ya kagak. Nah itu hasad. Nah jamaah sekalian, benar gak? Ternyata buku ini kagak kita pakai. Cuman buat ini doang. Insya Allah nggak buat hati-hati doang. Kalau ada yang pas di omongan taruh sini. Insya Allah kita bisa menjalankan pelajaran-pelajaran akhlak yang ada di bulan Ramadan, di puasa. Semoga kita bisa praktekin pelan-pelan aja. Apapun kita istiqomahin, apapun kita ini, apapun kita bisa taruh.
Kalau di bulan Ramadan, fadlu, kalau umpama di sini ada yang buka puasa, di sini ada buka puasa bersama nggak? Kalau buka bersama, ya yang mau ngasih gorengan, umpama ini satu, ini gorengan yang bagus, yang berkualitas, jangan yang minyaknya apa itu hitam, yang batuknya kayak kodok tuh. Oh, habis makan gituan tenggorokan sakit. Jangan yang ini saya cuma bisa ini, istiqomahin nggak apa-apa. Ya, umpama kalau ada nanti umpama di sini ada santunan. Nah, kalau ada santunan, ya titipin. Nih anak di antara ini cuman 10.000 itu. Ini kan kebangetan ya. Enggak, ini contoh doang. 10.000 buat bayar parkir aja itu sih. Nah, titip berapa? Itu percayalah, emang kelihatannya aduh, nih 500. Dimasukin belum? Wah, pulang deh tuh. Udah lesu banget tuh nendang-nendangin botol aqua itu. Keluar, ya Allah. Apalagi temen ngeledek lagi. Dari mana lu? Nyumbang dong masjid. Pelit banget sih. Wah, barusan gue udah ngomong. Udah gemeteran tuh gitu. Nah, itu diuji. Nah, istiqomah aja, hal-hal yang kecil. Dari kecil dan percayalah, adhafan mudha'afan. Allah akan ganti berkali-kali lipat. Gantinya bukan 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Kalau kita jalan sama orang kaya, megang duit, dia nggak jalan nggak bawa duit, kita bawa duit, dia bilang antum bisa gantiin dulu nggak, bayar. Oh iya, berapa nih? Terserah antum punya berapa, kasih, ntar anda bayar 2 kali lipat. Wow, kita kasih semua yang di dompet kita. Oh, habis ya, kasih. Iyalah, masa kita kasih 2.000 kan bayar 2 kali lipat, kasih 4.000. Nah sama, ini Allah bukan 2 kali lipat, Allah bilang adhafan mudha'afan, berlipat-lipat ganda. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji. Hadan wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.